Ini pertama kalinya Paman Bal mendengarkan konser. Pemain seruling sering melakukan kesalahan di atas panggung. Ini membuat Paman Bal langsung kehilangan minat. Beberapa hari kemudian, pemain seruling ini diangkat oleh Paman Bal ke atas meja. Seorang wanita bertanya, "Makanan pembuka ini sangat lezat. Jenis makanan apa yang digunakan untuk memasak?" "Jangan bertanya, saya takut saya memberitahumu. Kamu jadi tidak berani makan lagi." Semua orang mengira Paman Bal sedang bercanda. Tidak terlalu peduli. Sebenarnya, yang mereka makan, itu adalah pankreasnya si pemain seruling. Di akhir makan malam, agen David datang berkunjung. Dia datang untuk mencari bantuan dari Paman Bal, untuk selidiki pembunuhan berantai bersama. David mengira ada masalah dengan arah penyelidikannya. Organ hilang oleh korban. Mungkin tidak dikumpulkan dengan sengaja. Itu karena pembunuhnya mengidap penyakit orang mati. Tapi Paman Bal menghindari pembicaraan tentang hal ini. Tepat pada saat dia memberi David mengambil jaket, David membolak-balik rak buku secara acak. Dia membuka buku masak. Di dalam ditandai secara mengesankan. Ada metode pembuatan pankreas. Dan korban terakhir yang hilang adalah pankreas. Tidak menunggu dia beraksi, David tidak menunjukkan kelemahan. Dia meraih busur dan anak panah dan menikam Paman Bal. Kemudian Paman Bal jatuh dengan beberapa tembakan. Sejak itu, raksasa yang terkenal kejam di penjara. Dihukum seumur hidup Asteris. David juga mengalami trauma. Memilih mengundurkan diri untuk memulihkan dirinya. Setelah beberapa tahun kemudian, sang pemimpin menemukan David. Berharap dia bisa keluar dari masa pensiun. Menyelidiki kasus pembunuhan berantai. 2 rumah yang terdiri dari 5 anggota dihancurkan secara brutal. Waktu terjadinya kejahatan adalah malam bulan purnama. David melihat foto keluarga korban. Akhirnya dia menyetujui pemimpin lama. Saat dia datang ke TKP, terdapat noda darah dari dalam kamar sampai luar. Pembunuh itu menyerang nyonya rumah, dan meninggalkan bekas gigi pada jenazah. Polisi menyebutnya Thomas. Cermin kamar mandi pecah. Di mata semua korban. Dimasukkan ke dalam lensa. Jejak talek tertinggal di tempat kejadian. Pembunuhnya melakukan kejahatan dengan sarung tangan karet. Tapi di mata korban, saat puing-puing masuk, pasti sarung tangan pernah dilepas. Benar saja, polisi berada di sekitar rongga mata korban. Menemukan sidik jari. Tapi ini saja tidak cukup untuk menemukan pembunuhnya. Malam bulan purnama akan datang. Demi menangkap si pembunuh secepat mungkin, David menemukan Paman Bal. Tapi Paman Bal tidak mau membantu. Tetapi David memberikan penawaran yang menarik. Keduanya mencapai konsensus. Paman Bal mulai memeriksa file-file tersebut. Petunjuk kuncinya pun ditemukan dengan cepat. Semua cermin di dalam ruang kamar itu pecah. Mungkin karena pembunuhnya memiliki cacat wajah. Tidak ada cara menghadapi diri sendiri yang sebenarnya. Paman Bal berkata, "Kamu seharusnya pergi ke TKP. Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu." Benar saja, David di atas pohon menemukan tanda yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Di dalam mahjong Cina, itu menggambarkan naga merah. Di kastil yang suram ini, ada kenangan masa kecil yang menyakitkan dari Thomas. "Mengapa kamu mengompol lagi? Kurung tutup. Keluarkan aku, nenek. Aku salah. Diam." Jingan kecil. Selanjutnya, Thomas mengeluarkan album foto. 7 wajah penuh dengan pemujaannya pada Paman Bal. David menemukan Paman Bal lagi. Berbicara tentang petunjuk merah berhuruf. Paman Bal berkata, burung perut merah terjebak dalam sangkar. Sukavati marah karenanya. Kalimat ini sepertinya mengatakan situasi Paman Bal saat ini. Perkataan itu sepertinya menyiratkan sesuatu. Setelah David pergi, Paman Bal memiliki 10 menit waktu untuk berbicara dengan pengacara. Tapi dia tidak menelepon pengacara itu, melainkan memanfaatkan kesempatan ini dengan mendapatkan alamat rumah keluarga David. David juga di dalam buku menemukan apa yang dikatakan oleh Paman Bal. Yang disebut naga merah, berarti membunuh seorang wanita yang penuh sinar matahari, bisa menyelesaikan transformasi. Ini membuat David tiba-tiba sadar. Dia kembali ke kantor polisi untuk mencari informasi. Pemimpin itu datang dan memberitahu David, petugas kebersihan di penjara menemukan Paman Bal dan Thomas. Terdapat sebuah surat. Surat itu penuh dengan pemujaan Thomas terhadap Paman Bal. Tetapi konten kuncinya dihancurkan. Tapi polisi dengan segera memperoleh cara-cara teknis. Konten yang hancur dipulihkan. Konten tersebut menunjukkan pemberitahuan orang yang hilang. Ada kata sandi tentang hubungan Paman Bal dengan Thomas. Agar tidak membuat gerakan yang mencurigakan, David tetap saja membiarkan penerbit menerbitkan koran. Tidak lama, kata kunci pun teruraikan. Isinya adalah sebagai berikut. Ini adalah alamat rumah David. Kamu bunuh keluarganya dulu. Tunggu instruksi saya selanjutnya.
Setelah polisi mengetahui kabar tersebut, helikopter dengan darurat diberangkatkan. Sebelum Thomas datang, dengan bergegas menyelamatkan keluarga David, dan mengirim mereka ke tempat yang aman. Paman Bal memang Paman Bal. Di penjara, dia hampir melaporkan penangkapannya. Demi keselamatan keluarganya, David memutuskan untuk membawa ular itu keluar dari goa. Dia menemukan seorang reporter, untuk memposting artikel tentang David, berita tentang penghinaan gila oleh Thomas, dan sengaja mengungkapkan alamat rumahnya, dengan tujuan untuk membuat Thomas marah. Tunggu dia datang. Namun, setelah beritanya diliris, Thomas pun sama sekali tidak mencari David, melainkan mengikat reporter yang merilis berita tersebut. Dia merekatkan reporter itu ke kursi roda dengan lem super. Kemudian mulai memamerkan tato naga merah yang kuat. Dia berkata kepada reporternya, dia akan mengantar transformasi dari manusia menjadi roh. Kemudian Thomas dengan marah menggigit hidung reporter itu, membakar kursi roda, sampai depan pintu kantor polisi. Menghadapi tantangan seperti itu, polisi pun tak berdaya. Setelah itu, Thomas bertemu Jenny yang kedua matanya buta. Di pertemuan pertama, keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Dengan cepat mereka menjalin sebuah hubungan. Tetapi setelah bangun tidur, Thomas pun sangat menyesal, karena seluruh wanita yang berhubungan dengannya, harus dikorbankan untuk naga merah. Tetapi kali ini, dia tidak tega mengorbankan Jenny kesayangannya. Juga tidak berani melanggar perintah naga merah. Jadi dia memikirkan cara yang baik. Ini adalah penggemar berat Paman Bal. Demi menyelamatkan wanita yang dicintainya, dia memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi naga merah. Tapi bagaimana mungkin saya tidak pernah berpikir atas kecocokan pemahaman Thomas dan naga merah. Ternyata menjadi seperti ini. Dia datang ke sebuah museum, memukul seorang manajer, merobek gambar naga merah, memasukkan ke dalam mulut dan ditelan ke dalam perut makanan yang disebut harum. Pada saat yang sama, untuk menangkap Thomas sesegera mungkin, David menemukan Paman Bal lagi. Kali ini, dia menawarkan penawaran yang lebih menarik. Kalau Paman Bal bisa memberikan petunjuk, setiap minggu memiliki kesempatan sekali untuk internetan. Juga bisa makan-makan malam yang enak. Paman Bal gagal melarikan diri dari hukum kebenarannya. Dia memberitahu David, Anda bisa melihat lebih dekat video keluarga korban. David melakukannya. Setelah menonton video tersebut beberapa kali, dia mengerti, tidak ada masalah dengan konten dari rekaman videonya. Yang ada masalah adalah, video dua orang yang terbunuh, berasal dari perusahaan yang sama. Itu bisa disimpulkan dari ini. Pembunuhnya pasti karyawan dari perusahaan ini. Dengan gegas David langsung pergi ke perusahaan ini. Pada saat ini, Thomas kebetulan sedang jaga shift malam. Dia menemukan David yang datang untuk menyelidiki. Buru-buru lari dari TKP. Thomas mengira Jenny lah yang melaporkannya. Kemudian mengikat dia pulang ke rumah, dan mengisi ruangan dengan bensin. Lalu menyalakan api. Setelah bersiap untuk membunuh Jenny, lalu dia membunuh. Tapi di menit terakhir, dia tidak dapat menurunkan tangannya. Langsung menembak dirinya sendiri. Tidak kepikiran, penggemarnya Paman Bal tergila-gila sama seperti Paman Bal. Akhirnya, Jenny secara ajaib berhasil lolos dari api. Setelah David tiba, menemukan catatan peri gigi di reruntuhan. Itu mencacat semua perjalanan mentalnya. Dia bukanlah iblis yang terlahir. Tetapi setelah neneknya menderita selama bertahun-tahun penyakit skizofrenia, gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Apakah semuanya berakhir seperti ini? Tidak mungkin. Hasil tegas dari pengobatan forensik pun keluar. Mayat itu bukanlah Thomas, melainkan polisi yang baru-baru ini hilang. Semua ini hanyalah akalan dari Thomas. Inilah yang paling menarik. Putra David masuk ke rumah untuk mengambil permen. Lama-kelamaan tidak keluar. David memasuki rumah dengan gelisah untuk memeriksa. Terlihat cermin di dalam kamar pecah. Dia mengambil sebuah pisau, membuka pintu kamar tidur. Melihat bahwa putranya telah disandera oleh Thomas. Putranya kencing di tempat. Melihat ini, David mempunyai ide. Mulai meniru nada suara nenek dan menghina putranya. Aku belum pernah melihat anak jorok sepertimu. Berani-beraninya kamu kencing di celana, kamu jorok sekali. Keluar dari sini. Trik ini mengacu padanya untuk memanasinya. Berhasil membuat Thomas marah. Keduanya memukuli satu sama lain. Putranya pun mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. David menikam Thomas di paha selama pertarungan. Bersembunyi di ruangan lain,
Kemudian keduanya menembak satu sama lain melewati pintu. Akhirnya Thomas itu mati dengan pistol David. Sementara Paman Bal yang dipenjara, menemukan bahwa adik perempuannya dan bibinya adalah wanita penting ketiga dalam hidupnya. Anna seorang detektif magang. Adegan ini dengan seri ketiga Hannibal, The Silence of the Lambs, terhubung dengan mulus. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.